Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini materi untuk kewirausahaan melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang membuat kemasan produk. Untuk hari ini, Bu Lia akan memaparkan, menjelaskan mengenai membuat desain produk, dan satu lagi yaitu tentang membuat label di kemasan. Nah, yang pertama di sini adalah membuat sebuah desain kemasan. Nah, desain dia itu adalah suatu proses atau kegiatan kreatif dalam menciptakan sebuah rancangan, baik dalam bentuk gambar, musik, gerakan, dan sebagainya yang dimulai dari ide-ide baru atau original. Nah, desain merupakan kemampuan untuk menghasilkan suatu karya dan cipta sesuai dengan permintaan pasar dari hasil penelitian dan pengembangan teknologi. Nah, jadi desain itu menciptakan suatu tindakan untuk memprakarsai suatu perubahan benda-benda hasil cipta manusia. Dalam hal ini, untuk membuat desain produk itu ada dua hal. Yang pertama adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat kemasan desain. Nah, kita bahas yang pertama di sini adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan. Jadi, desain kemasan itu dapat disesuaikan dengan tujuan, penampilan, dan kenikmatannya. Bentuk yang baik itu dapat disesuaikan pada sasaran dan filosofinya, bahwa sasarannya itu berbeda menurut kebutuhan dan kepentingannya, serta upaya desain untuk berorientasi demi mencapai hasil yang optimal dengan dia itu memperhatikan faktor performansinya, lalu ada faktor fungsi, faktor produksi, faktor pemasaran, kepentingan dari produsen, dan juga kualitas bentuknya. Nah, di sini biasanya itu dalam suatu konsep kreatif di dalam sebuah kemasan itu. Nah, di sini dia itu merumuskan konsep kreatif di mana ada dua pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab. Yang pertanyaan pertama adalah who am I? Nah, di sini itu adalah siapakah saya? Jadi pertanyaan ini itu biasanya berhubungan dengan kegiatan dari internal perusahaan dalam perusahaan itu. Jadi karakteristik produk, lalu ada proses pengemasan, dan lain-lain. Lalu pertanyaan keduanya adalah who are they? Nah, di sini itu adalah siapakah mereka? Nah, pertanyaan ini itu biasanya bersifat eksternal atau bersifat di luar perusahaan. Jadi dia itu adalah menyangkut kegiatan dari para pesaing kita, lalu para distributor, dan para konsumen yang merupakan sasaran akhir dari penjualan. Nah, itu dia aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat kemasan. Nah, di sini dalam proses pembuatan sebuah desain kemasan terdapat beberapa faktor yang sangat penting di dalamnya, sehingga sebuah kemasan itu dapat dengan mudah untuk menyampaikan pesan sesuai dengan fungsi dan juga nilai yang akan disampaikan. Faktor-faktor ini biasanya itu seperti warna, bentuk, merek dan logo, ilustrasi, tipografi, dan juga tata letak. Itu dari faktor-faktornya. Lalu selanjutnya di sini adalah membuat label di kemasan. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Nah, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,
atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Nah, di sini label itu merupakan suatu yang sangat penting bagi produk makanan karena dengan label tersebut konsumen itu dapat mengenal dan juga mengingat produk tersebut. Nah, hal ini disebabkan produk itu telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut. Biasanya kalau misalkan kayak kita membeli sebuah produk makanan, misalkan Indomie saja nih, di kemasannya itu pasti sudah tertera gimana cara pembuatannya, terus juga bahan-bahannya apa saja. Nah, itu dia memberikan sebuah informasi dari produk tersebut. Nah, di sini ada beberapa seperti fungsi label, ada tipe-tipe labelnya, lalu ada keuntungan menggunakan label yang efektif, ada tujuan, keterangan pada label, dan juga tahap-tahap perancangan label. Yang pertama adalah fungsi dari label. Nah, jadi fungsi dari label sendiri itu dalam sebuah produk yaitu dapat mengidentifikasi produk atau merek, lalu menentukan kelas produknya, menggambarkan beberapa hal mengenai produk, siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman, serta juga mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Itu untuk fungsinya. Lalu untuk tipe-tipe label di sini dia itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah brand label atau label merek. Nah, brand label itu dia adalah label yang semata-mata sebagai merek. Contohnya di sini adalah pada kain atau tekstil. Nah, kita dapat mencari tulisan berbunyi Sanforizet, Berkolin ataupun Tetoran. Nah, di sini nama-nama tersebut itu digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain brand label ini, biasanya masing-masing perusahaan itu juga mencantumkan merek yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi. Lalu tipe yang kedua adalah grade label, label atau label tingkat kualitas. Dia itu adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Biasanya label ini itu dinyatakan dengan satu tulisan atau kata-kata. Lalu ada descriptive label atau label deskriptif. Dia itu adalah label yang disebut informatif label, yang merupakan label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu barang. Itu untuk tipe-tipe. Lalu ada keuntungan menggunakan label yang efektif. Jadi keuntungannya menggunakan atau kita penggunaan label yang efektif itu adalah meningkatkan penjualan, mendorong promosi yang lebih besar, perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik, dan sejalan dengan tujuan ekonomi. Itu untuk keuntungannya. Lalu yang keempat adalah tujuan. Tujuan di sini jadi dengan memberikan label pada produk biasanya itu akan berdampak positif bagi sebuah usaha. Yang pertama di sini tujuan pelabelan sebuah produk adalah untuk memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasannya. Yang kedua, berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Yang ketiga, memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Jadi sarana periklanan bagi produsen. Lalu yang keempat adalah memberi rasa aman bagi para konsumen. Lalu selanjutnya untuk keterangan pada label. Nah, di sini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, jadi keterangan yang tercantum pada label itu sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut, yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan,
berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsanya. Jadi keterangan pada label itu harus seperti ini. Lalu yang terakhir adalah tahap-tahap perancangan label. Jadi dalam membuat label dalam kemasan itu, dia itu melalui proses yang panjang karena perlu diperhatikan dari faktor teknis maupun non-teknisnya sehingga label tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menaikkan citra produk dan perusahaan. Nah, di sini tahapan-tahapannya itu ada pradesain, lalu ada desain label dan kemasan, dan pasca desain. Untuk tahap yang pertama, tahap pradesain itu, yaitu di sini adalah kegiatan-kegiatan di mana mengumpulkan data lapangan dengan cara melakukan survei, kemudian melakukan analisis data yang didapatkan tersebut. Jadi dia melakukan survei ke lapangan langsung, mungkin untuk menanyai juga kepada para konsumen mengenai ketertarikan dia seperti apa kepada untuk kemasan. Lalu tahap yang kedua adalah tahap desain label dan kemasan. Di sini yang pertama adalah harus membuat konsep yang kreatif. Contohnya kita itu harus memilih tren yang sedang populer pada saat ini. Misalkan kayak seperti olahraga, film, game, sinetron, ataupun tokoh. Lalu kita membuat draft yang kedua, di mana isinya itu adalah logo brand name, ada tipografi, warna, dan juga gaya desainnya. Yang ketiga itu adalah pemilihan dan pengembangan antara lain itu seperti konstruksi kemasan, logo brand name, desain layout, desain komprehensif, serta implementasi desain ke label dan kemasan. Nah, hasil desain ini dicetak menjadi label dan kemasan, selanjutnya produk dikemas. Lalu untuk tahap yang terakhir itu adalah tahap pasca perancangan. Nah, di sini tuh kegiatannya itu adalah yang dilakukan pada tahap pasca perancangan itu adalah strategi pemasaran dan juga distribusi produknya. Jadi di sini kita di pasca perancangan itu kita udah tahu nih gimana sih kira-kira strategi pemasarannya dan juga distribusi produknya itu gimana. Nah, biasanya dalam perancangan yang baik itu akan menghasilkan label dan kemasan yang tepat sehingga dapat mencerminkan dari citra suatu produk dan memiliki kaitan hubungan yang erat dengan promosi sebuah produk. Kemasan ini akan bermanfaat dalam menunjang sebuah promosi penjualan, baik itu secara direct selling atau penjualan melalui online. Nah, di sini tuh hal ini dapat meningkatkan nilai jual sebuah produk karena terlihat lebih eksklusif. Jadi konsumen itu akan memiliki kepercayaan terhadap produk dan dapat meningkatkan loyalitas terhadap produk yang dipasarkan tersebut. Jadi itu dia materi untuk hari ini, penjelasannya dari saya. Yang pertama adalah tentang membuat desain produk, lalu yang kedua adalah membuat label di kemasan. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalian bisa membaca kembali materi ini di buku LKS. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.